ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu al-muallif atau pengarang membahas tentang orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah sedangkan mereka sebetulnya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang An-Nasara. Dan kemudian beliau mengatakan di sini, wa kana musyriku Makkatil Arabi yad'una annahum ahlullah. Demikian pula dengan keadaan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah ketika mereka di kota Mekah, mereka mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisuknahum Makkata, karena mereka tinggal di kota Mekah, wa mujawaratihim al-baita, dan dikarenakan mereka tinggal di dekat Baitullahi al-Haram. Wa kanu yastakbiruna an ala ghairihim bihi. Mereka merasa sombong, mereka merasa lebih di atas, mereka merasa kasta mereka yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mereka sombong, mereka congkak, mereka merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Secara garis keturunan, secara kasta mereka lebih daripada yang lainnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang keadaan mereka orang-orang musyrikin Arab zaman jahiliyah. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fa kuntum 'ala a'qabikum tankisun. Dan telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian, wahai kaum musyrikin Arab jahiliyah di kota Makkah. Fa kuntum 'ala a'qabikum tankisun. Akan tapi kalian berpaling ke belakang, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kalian sombong terhadap Al-Quran dan kalian mengeluarkan ucapan-ucapan yang keji terhadap Al-Quran dikala kalian berbincang-bincang pada malam hari. Surat Al-Mu'minun 66 sampai 67. Ini di antara sifat orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, mustakbirin. Mereka sombong dikarenakan mereka merasa, mengaku, meyakini diri mereka adalah orang yang paling mulia, merasa kasta mereka yang paling tinggi daripada manusia yang lainnya. Mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran yang didatangkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, merasa mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia. Sebagaimana iblis laknatullahi alaih, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis, aba wastakbar. Dia enggan, dia congkak dan dia sombong, tidak mau menerima kebenaran, dianggap dirinya lebih berderajat, lebih memiliki kedudukan dibandingkan manusia yang lainnya. Inilah keadaan iblis, inilah keadaan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, berbangga dengan kedudukan mereka, berbangga dengan derajat mereka, dengan kasta mereka.
Dan ini pula yang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Kemudian Allah juga berfirman tentang orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Mereka mengaku sebagai wali-wali Allah, sebagai orang yang dekat dengan Allah. Namun mereka sebetulnya adalah musuh-musuh Allah, musuh para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ityamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan surat Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengeluarkanmu. Wa yamkurun, mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat rencana jahat, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya atau pembuat tipu daya." Kemudian disebutkan sampai ayat yang ke-34 yang saya nukilkan di sini, nanti tafsirnya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Terusan ayat itu, ayat yang ke-31 Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza." Apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, "Kami telah mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini." Sombong. Pada mereka adalah orang yang jahil, mereka adalah orang yang bodoh tentang agama Allah. Nah, mereka pura-pura mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, kami akan mengucapkan sebagaimana Al-Qur'an tersebut, dengan sombong. Padahal mereka ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu ayat atau satu surat dalam Al-Qur'an, mereka tidak bisa mendatangkan. Namun mereka sombong, mereka menutupi ayat mereka dengan kesombongannya. In hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan tidaklah Al-Qur'an kecuali hanyalah dongeng orang-orang purbakala, orang terdahulu. Wa id qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan dengan sombongnya, "Ya Allah, jika ini adalah hak Al-Qur'an, Rasul adalah hak dari dirimu, maka hujanilah kami dengan hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih." Sombong, mereka congkak menentang kebenaran, menentang Allah dan Rasulnya. Wa ma kana Allah li'adzibahu anta fihim, dan tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum yang mana Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 34 Allah berfirman, "Wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram." Dan kenapakah mereka tidak diadab oleh Allah sedangkan mereka adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid Allah, Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'a, dan tidaklah mereka atau bukanlah mereka wali-wali Allah, atau bukanlah mereka atau bukanlah orang-orang musyrik itu bukanlah orang-orang yang ahli, yang pantas untuk memakmurkan masjid Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah, tidaklah yang memakmurkan masjid Allah kecuali hanyalah orang yang bertakwa. Walakin aktsarahum la ya'lam. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di sini Syekhul Islam Taimiyah membawakan ayat ini untuk menjelaskan bagaimana keadaan orang musyrikin yang mereka sombong dan mereka mengaku sebagai wali-wali Allah, sebagai orang dengan Allah yang berhak memakmurkan Masjidil Haram. Namun sebetulnya mereka telah dicela oleh Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal 30 sampai 34. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, "Fabayyana subhana annal musyrikin laisu awliya'a." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah, baik malaikat, baik nabi, baik wali-wali yang telah mati, mereka orang musyrikin bukanlah wali-wali Allah, wala auliya baitihi, dan mereka tidak layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama auliya'uhu al-muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bacakan tafsir daripada ayat surat Al-Anfal 30 dari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idyamkuru bikal ladina kafar." Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar, membuat tipu daya terhadap kalian.
Ai hina tasawara al-musyrikun fi darin nadwa, yaitu ketika orang-orang musyrikin berkumpul rapat ya di tempat yang bernama Darun Nadwa. Fima yasnauna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk membuat makar, untuk membuat rencana jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencegah manusia dari tauhid, untuk mencegah manusia dari dakwah tauhid. Inilah keadaan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, yaitu mereka betul-betul semangat, bersungguh-sungguh untuk menghalangi dakwah kepada at-tauhid. Dan itu pula yang terjadi sampai hari kiamat kelak. Dakwah tauhid terus akan ditentang oleh manusia, oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang yang mengekor kepada orang-orang musyrikin tersebut. Hina tasawaru musyrikun fi dain nadwa fima yasnauna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imma an yusbitu indahum bil habs wa yusiqu. Ya, salah seorang dari mereka atau sebagian mereka mengeluarkan pendapat sebaiknya Nabi SAW ditangkap dan dipenjara dan dibelenggu sehingga tidak bisa berdakwah pada dakwah at-tauhid. Ini usulan salah seorang dari mereka. Wa imma an yaqtuluhu fa yastarihu bi za'mihi min syarrihi. Sebagian mereka mengatakan lebih baik dibunuh saja Nabi SAW agar kita terjauhkan dari kejelekan Nabi SAW. Padahal Nabi tidaklah berdakwah kecuali kepada tauhid saja, kecuali mengembalikan manusia kepada ubudiyat Allah, menyembahnya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa imma an yukhrijuhu wa yujluhu min diyarihim. Sebagian mereka berpendapat sebaiknya Nabi diusir dari kota Mekah, ya, diusir agar tidak bisa berdakwah kepada tauhid, agar bisa mereka betul-betul menipu manusia dengan leluasa. Faqulun abda min hadil ara ra'yan ra'ahu. Mereka semuanya mengeluarkan pendapat masing-masing. Tujuannya untuk menghalangi dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid terus ditentang oleh manusia, orang-orang musyrikin dan orang mengikuti orang-orang musyrikin tersebut. Fattafaqa ra'yuhum ala ra'yin ra'ahu syariruhum Abu Jahlin la'anahullah. Dan sepakat mereka setelah itu ya dengan pendapat yang disampaikan oleh Abu Jahal, semoga laknat Allah atasnya, ya, memiliki pendapat yang mereka sepakati. Apa pendapatnya? Wa huwa an ya'khudhu min kulli qabilatin min qabail Quraisy fatan wa yu'tuhu sayfan sarima, yaitu setiap pemuda dari setiap kabilah diberikan pedang untuk membunuh Nabi SAW secara berjamaah, secara serentak. Ini adalah pendapatnya Abu Jahal yang disepakati oleh mereka. Liyatafarraq damuhu fil qabail, agar darahnya Nabi SAW itu berceceran di semua kabilah. Setiap kabilah memiliki andil dalam pembunuhan terhadap Nabi SAW. Dalangnya siapa? Abu Jahal. Ya, zaman dahulu, zaman musyrikin, zaman jahiliyah itu sudah ada para provokator, ya, dalang yang mendalangi semua bentuk fitnah. Demikian pula pada zaman sekarang tidak mustahil dan itu pun terjadi. Provokator yang bermain, ya, di belakang manusia-manusia yang jahil yang ditipu oleh mereka. Liyatafarraqa damuhu fil qabail, akan darahnya Nabi SAW berceceran di semua kabilah. Fayarda Banu Hashim sama bidiyatihi. Ya, kemudian setelah itu Banu Hashim, ya, kabilahnya Nabi SAW tidak akan mungkin bisa membalas dendam atas pembunuhan tersebut. Maka mereka pun akan menerima balasan atau sanksi atau denda dari pembunuhan Nabi SAW tersebut. Tidak bisa melawan kabilah-kabilah tersebut. Fala yaqdiruna ala muqawamati sa'iri Quraisy. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi semua kabilah-kabilah Quraisy. Fatarassadu lin Nabi SAW. Maka mereka pun para pemuda tersebut sebagai orang-orang yang diperintahkan sebagai wayang-wayangnya. Dalangnya adalah Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy. Ya, maka inilah setiap fitnah yang ada pasti ada dalangnya di belakangnya. La'anahullah, semoga Allah melaknat orang-orang tersebut. Fatarassadu lin Nabi SAW. Mereka pun mengintai Nabi SAW fil lail, pada suatu malam, yuqi'u bihi idza qama min firashihi, untuk membunuh Nabi SAW secara serempak. Faja'ahul wahyu minas sama wa kharaja alaihim. Namun Allah memberitahukan kepada Nabi SAW, Allah pun punya rencana juga kepada mereka, untuk mereka. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW agar beliau berhijrah keluar dari rumah beliau pada malam itu. Fazarra ala ru'usihim at-turab wa kharaja. Kemudian Rasulullah SAW pun diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi SAW melemparkan kepada mereka tanah atau pasir
ya, yang mana mereka pun tidak sanggup untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka punya makar, Allah pun punya makar terhadap mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa a'mallahu absarahum anhu, dan Allah pun membutakan mata-mata mereka sehingga mereka pun tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini insyaallah sudah ma'ruf, namun intinya mereka adalah manusia-manusia yang selalu dan senantiasa sampai akhir zaman nanti akan membendung, akan menghalangi, mencegah manusia dari dakwah tauhid. Siapapun yang mendakwakan tauhid pasti mereka berusaha untuk mencegahnya, diusir dari tempat mereka, diusir dari manapun mereka berada. Ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrikin zaman jahiliyah yang diikuti oleh sebagian orang yang masih mengaku sebagai kaum muslimin. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-34, wa ma lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Dan tidaklah mereka, kenapa mereka diazab oleh Allah sedangkan mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah wali-wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di sini dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ayu syai'in yamna'hum min azabillah. Apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menurunkan azabnya? Wa qad fa'alu ma yujibu dzalik, padahal mereka telah melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan azab Allah. Wa huwa saddun nasi 'anil masjidil haram, yaitu mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Khususan saddahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alladzina hum aula bi minhum, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih patut, lebih layak untuk memakmurkan Masjidil Haram tersebut daripada orang-orang musyrikin. Mereka mengaku yang layak memakmurkan masjid, yang layak untuk tidak meresahkan masyarakat, katanya mereka. Padahal mereka telah divonis oleh Allah sebagai manusia-manusia yang tidak layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa ma kana al-musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidak sempatasnya, tidak selayaknya orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid Allah, sedangkan mereka tahu mereka di atas kekufuran. Mereka lah yang telah dibatalkan, digugurkan semua amal ibadah mereka, dan mereka kekal di dalam api neraka. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak, yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang memiliki akidah yang benar, bukan orang-orang musyrikin, bukan orang yang memiliki akidah yang bejat, bukan orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, namun orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir, dan mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang berhak memakmurkan masjid, pada mereka adalah orang yang kufur kepada Allah, yang tidak selayaknya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang terjadi pada zaman sekarang. Bagaimana mereka yang mengekor kepada orang musyrikin, mereka mengusir para dai-dai tauhid untuk mereka mengaku sebagai orang yang berhak memakmurkan masjid tersebut. Dan ini kejadian sudah ada pada zaman musyrikin, zaman jahiliyah. Masjidil Haram, masjid yang termulia di atas muka bumi ini, mereka aku sebagai masjidnya mereka. Wa makanu al musyrikun auliya'a, padahal mereka bukanlah wali-wali Allah, atau mereka bukanlah orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah. In awliya'u illal muttaqun, tidaklah wali-wali Allah, tidaklah yang berhak memakmurkan masjid Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, yang mentaati perintah Allah, yang bertauhid kepada Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul beribadah di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah, bukan al-musyrik, bukan orang-orang syirik, atau bukan orang musyrikin, bukan al-bidah, namun orang yang ahli sunnah yang betul-betul tahu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa humul ladina amanu billahi wa rasuli. Tidaklah wali-wali Allah, tidaklah yang mengamalkan masjid Allah kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa afradullaha bitauhid, mengesahkan Allah dengan tauhid, wal ibadah, dan beribadah kepada Allah semata. Wa akhlasul lahud-din, menyerahkan semua agama ini hanya kepada Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi mereka orang-orang musyrikin kebanyakannya tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Falidzalika idda'u li anfusihim amran ghairahum aula bihi, mereka mengaku lebih layak memakmurkan masjid padahal yang selain mereka yaitu Nabi dan para sahabat yang beriman dan bertakwa kepada Allah lebih layak untuk memakmurkan Masjid Al-Haram. Ini adalah keadaan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah atau yang mengaku bisa memakmurkan Masjid Allah, pada mereka adalah orang-orang yang sangat jauh daripada memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membantah pengakuan mereka, pengakuan yang tidak ada buktinya sama sekali. Oleh karena itulah sering kita sampaikan alal mudda'i al bayyinah. Bagi orang yang menuduh, bagi orang yang mengaku, tunjukkan buktinya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, orang-orang Yahudi, orang Nasara mengaku sebagai orang yang dicintai Allah, sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Namun Allah pun bantah mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian kalau kalian memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabata fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu jiharan min ghairi sirrin. Nabi SAW pernah berkata dengan terang-terangan tanpa ada yang disembunyikan. Rasul mengatakan, Inna ala fulanin laysu li bi awliya. Sesungguhnya keluarga fulan itu bukan wali-waliku, bukan kerabatku, yakni ta'ifatan min aqaribihi. Artinya bukan kelompok dari kerabatnya Nabi SAW. Nama waliyallah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari orang-orang yang beriman. Ini adalah nas, ini adalah pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak mengakui orang-orang musyrikin, orang-orang yang soleh, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat kebid'ahan sebagai kerabat beliau yang berhak menyandang sebagai walinya Nabi SAW. Yang dekat dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal as-saleh. Nabi SAW mengatakan, Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari orang-orang yang beriman. Nabi SAW tidak mengakui orang-orang yang mungkin masih ada tali kekerabatan dengan Nabi SAW, tali darah dengan Nabi SAW. Namun kalau mereka bukan orang yang beriman, mereka bukan orang yang mengikuti jejak Rasul SAW, Rasul tidak mengakui kekerabatan dengan mereka. Nabi mengakui kekerabatan, kedekatan dengan orang-orang yang beriman dan yang beramal as-saleh. Karena inilah Islam. Islam bukan seperti agama Hindu atau agama-agama musyrikin yang lebih mengandalkan derajat keturunan atau kasta atau kabilah dan sebagainya. Namun Islam mengandalkan al-iman wal amalus saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa, bukan yang lebih dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW atau yang lebih tinggi kastanya dengan Nabi SAW atau yang setara dengan Nabi SAW. Wa hada muwafiqun liqauli ta'ala, dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa in tawahhara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Apabila kalian berdua, yaitu ini kisahnya tentang Aisyah dan Hafsah dalam surat At-Tahrim ayat 4. Apabila kalian berdua bersepakat bergotong untuk menyusahkan Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah adalah walinya Nabi SAW. Demikian pula Jibril dan salihul mu'minin yang dekat dengan Nabi SAW, yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW pada hari kiamat adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang beramal sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita jelaskan, orang yang soleh adalah orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaitu la budda an yakuna khalisan lillah
wa salihan an yakuna ala sunnati Rasulillah. Amal soleh harus amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul SAW, seperti yang disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Wa salihul mu'minin huwa man kana salihan minal mu'minin. Ya, siapa salihul mu'minin? Ada orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa humul mu'minuna muttaqun auliya Allah. Mereka adalah orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah wali-wali Allah. Wa dakhala fi dzalik Abu Bakrin, maka yang termasuk dalam wali Allah, yang termasuk dalam kerabatnya atau dengan orang yang dekat dengan Nabi SAW atau salihul mukminin, yang pertama kali adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ya, 4 khulafa ar-rasyidun ya adalah wali-walinya Nabi SAW, adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Wa sairu ahli bait ridwan, dan semua yang mengikuti Bai'atul Ridwan alladzina bai'u tahta syajarah, yang membaiat Rasul sallallahu di bawah pohon. Wa kanu alfan wa arba'mi'atin, jumlah mereka pada waktu membaiat Rasul sallallahu ada 1.400 orang. Mereka lah para sahabat, mereka adalah wali-wali Allah dan mereka lah orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum fil jannah, dan mereka semuanya dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iman dan takwa mereka, meskipun mereka sebagiannya bukan kerabat Nabi SAW, tidak ada kekerabatan dengan Nabi SAW, namun karena mereka adalah salihul mukminin, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Nabi pun menjamin surga untuk mereka. Sebagaimana kama sabada fi sahih, sebagaimana yang telah sahih dari hadis Nabi SAW dalam sahih Bukhari sini juga disebutkan Nabi SAW bersabda, atau dalam riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih, atau riwayat Muslim Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarati, tidak akan masuk api neraka seorang pun yang ikut membaiat Nabi SAW di bawah sebuah pohon, yaitu Baitul Ar-Ridwan. Di sini Nabi SAW menjamin mereka dengan jaminan surga. Oleh karena itulah kita tidak bisa mengatakan si fulan masuk surga kecuali ada dalilnya. Kita mengatakan para pengikut Baitul Ridwan masuk surga karena Nabi SAW menjamin dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak ada nas dalil secara person-personnya, individu-individunya, maka diharamkan kita untuk mengatakan si fulan masuk surga atau si fulan masuk neraka kecuali dengan dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini para sahabat membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai rasul dan sebagai imam mereka. Dan di sini sudah pernah kita jelaskan bahwasanya baiat tidak berlaku kecuali kepada al-khulafa, kepada para pemimpin kaum muslimin, bukan kepada pemimpin kelompok-kelompok sempalan Islam. Maka hadis-hadis yang mereka bawakan tentang masalah baiat, barang siapa yang tidak memiliki baiat di lehernya, maka dia kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis yang mereka salah menempatkan. Ini hadis untuk para pemimpin kaum muslimin. Dalam sejarah tidak ada para sahabat yang membaiat Abu Bakar sebelum dijadikannya beliau sebagai khalifah. Setelah jadi khalifah baru dibaiat. Sebelum jadi khalifah tidak dibaiat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Artinya yang berhak dibaiat adalah pemimpin kaum muslimin, ada khalifah, bukan pemimpin jamaah kaum muslimin. Wa mithlu hadzal hadis al-akhar, inna awliya Allah al-muttaquna aina kanu wa haitsu kanu. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Contohnya orang bertakwa yang sudah kita jelaskan, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, menjalankan yang mustahab dan meninggalkan yang makruh. Kalau ada orang misalnya mengatakan rokok itu makruh misalnya saja, kemudian terus melaksanakan yang makruh tersebut, maka jelas dia bukan wali-wali Allah. Meskipun mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas dia mengatakan ini makruh namun dia lakukan. Kalau misalnya itu hukumnya makruh menurut mereka. Namun yang rajih pendapat ulama adalah yang mengatakan bahwanya hal tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kama anna minal kuffar man yaddai annahu waliyullah. Orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin, mereka semua mengaku sebagai wali-wali Allah. Namun pengakuan mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tinggal pengakuan.
Sebagaimana sekarang banyak orang mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai orang yang mengikuti Rasul SAW, sebagai yang cinta kepada Rasul SAW, maka tidak bisa langsung kita terima sebelum kita tahu buktinya apa. Ya, kalau memang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada buktinya, yaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul SAW. Mengikuti akidahnya Rasul, mengikuti ibadahnya Rasul, mengikuti dakwanya Rasul, mengikuti jihadnya Rasul, mengikuti akhlaknya Rasul. Bukan malah menentang Rasul SAW, bukan malah menentang orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana juga orang-orang kafir ada yang mengaku sebagai wali-wali Allah, mengaku mudah, mengaku sangat mudah, namun bagaimana membuktikannya? Walaysa waliyanillah, pada mereka secara asal bukan wali Allah. Bal aduwwan lahu, bahkan orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika minal munafiqin alladzina yudhhiruna al-islam. Demikian pula orang munafik, semua orang kafir, orang musyrik, orang munafik mengaku sebagai wali-wali Allah. Mereka menampakkan Islam, orang-orang munafikin. Yukiruna fi dhahir bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka mengaku-ngaku, mereka juga bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna mursalun ila jamil insi. Orang munafik yakin atau orang munafik mengaku bahwasanya Nabi SAW diutus kepada manusia semuanya, bal ila saqalain al-insi wal jin, bahkan diutus kepada manusia dan jin semuanya. Wa ya'taqiduna fil batin ma yunaqidu dzalik, akan tapi mereka meyakini dalam batinnya mereka apa yang bertentangan dengan lisan mereka. Maka berhati-hati dengan orang-orang munafik yang seperti ini, berbahaya. Nampaknya zahiruhu ar-rahmah, zahirnya itu rahmat, kasih sayang, tersenyum, namun batinnya penuh dengan permusuhan. Maka wajib untuk kita berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki dul wajhain, dua wajah, kesana kemari, tidak jelas apakah dia betul-betul bersama akidah Ahlussunnah atau tidak. Misal an yukirru fil batin bi anna Rasulullah. Mereka mengatakan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafiqun, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mudah mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasul. Allah tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya, dan Allah menyaksikan mereka orang munafikin adalah para pendusta. Maka berhati-hati, orang munafikin bukan pada zaman Nabi saja, namun sampai hari kiamat akan ada orang-orang munafikin, orang-orang yang menggunting dalam lipatan, orang-orang yang betul-betul menusuk dari belakang. Wa inna makana malikan muta'an. Mereka secara zahirnya mengakui Rasul sebagai utusan Allah, namun dalam batinnya mereka mengatakan Rasul hanya sekedar pemimpin yang ditaati oleh manusia, oleh rakyatnya, bukan sebagai seorang Rasul. Sasan nasa bira'yihi, bahkan mereka menuju Rasul SAW memimpin manusia dengan akalnya semata. Padahal Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Min jinsi ghairihi minal muluk. Mereka secara batinnya mengatakan Rasul tidak ada bedanya dengan raja-raja yang ada. Ini kata-kata orang munafikin dalam batinnya mereka. Au yaqulu inna Rasulullah ilal ummiyin duna ahlil kitab. Ataupun ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada orang yang buta huruf, orang-orang Arab jahiliyah, bukan kepada ahli kitab. Kama yaquluhu katsirun minal yahudi wa nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi ataupun orang-orang An-Nasara. Au annahu yaqul mursalun ila amatil khalqi wa anna lillahi awliya'a khassatan. Dan bahwasanya Rasul sebagian orang ahli bidah atau orang yang musyrikin atau orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengatakan bahwasanya Rasul itu secara lahirnya diutus kepada amatul khalqi, kebanyakan manusia. Akan tapi Allah memiliki wali-wali yang khusus, yang memiliki syariat yang khusus, yang berlainan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lam yursal ilaihim, yang mana Nabi SAW tidak diutus kepada mereka. Ini adalah syubhat, ini adalah kebatilan, ini adalah kekufuran sebagian orang-orang yang mungkin masih mengaku sebagai kaum muslimin, yang mengaku sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
ya, mereka berkedok sebagai wali Allah untuk menipu manusia dengan mereka membuat halal baru dalam agama Allah, membuat kebid'ahan dalam akidah, dalam ibadah. Kalau mereka ditanya, mereka mengatakan bahwasanya mereka memiliki syariat tersendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wala yahtajuna ilaihi, mereka mengatakan kami tidak butuh dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita punya syariat sendiri. Balahum tariqun ilallah min ghairi jihatihi, bahkan mereka mengatakan, ya, kami memiliki jalan langsung kepada Allah tanpa melalui perantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, haddatsani qalbi ar-rabbi, hatiku menceritakan dari Rabbku, langsung jalan tol tanpa mengikuti apa? Jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk menipu manusia agar manusia tidak tahu kalau mereka berbuat kebid'ahan, karena mereka mengaku Nabi SAW tidak diutus kepada mereka. Padahal sama ada pada hak ila dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Rabbku, yaitu yang dibawa oleh Nabi SAW. Selain jalannya Nabi SAW harus diyakini adalah jalan kebatilan. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Jalan menuju surga hanyalah satu, yaitu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua orang meskipun mengaku memiliki jalan yang menentang jalannya Nabi SAW, kita yakini atau jalan-jalan syaitan itu adalah jalan-jalan kebatilan. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul menggariskan suatu garis yang lurus. Khattan biyadi. Rasul pernah menggaris suatu garis yang lurus, satu garis. Kemudian Rasul mengatakan hadza sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak sekali. Kemudian Rasul mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minasy syaitan yad'u ilaiha. Yang tidak ada, ya, tidaklah garis-garis yang banyak itu kecuali ada setan-setan yang menyuruh manusia untuk masuk ke dalam jalan-jalan yang banyak tersebut. Jalan kebenaran hanya satu, jalan menuju surga hanyalah satu, yaitu jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masih ada orang-orang yang sampai sekarang, ya, mengaku memiliki jalan yang tersendiri, jalan tol yang langsung sampai kepada surga Allah. Mereka mengaku sebagai, ya, juru kuntinya surga. Ya, kalau nggak masuk surga harus melewati mereka. Naudzubillah min dzalik. Karena Khidir ma'a Musa, mereka yang sering diotak-atik yaitu kisah Khidir dengan Nabi Musa. Bahwanya Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu bisa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata mereka, demikian pula dengan wali. Kalau Khidir saja boleh keluar daripada syariat Musa pada waktu itu, demikian pula wali itu boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau Khidir punya syariat tersendiri, Musa punya syariat tersendiri, maka demikian pula dengan Nabi, dengan para wali. Ya, wali punya syariat sendiri, Nabi Muhammad punya syariat tersendiri, maka tidak perlu untuk mengikuti Nabi SAW. Tidak ada istilah bid'ah kata mereka, karena wali itu punya hak untuk mensyariatkan. Ya, maka ini jelas kekufurannya. Oleh karena itulah para ulama ketika menulis tentang nawaqidul Islam al-asra, pembatal-pembatal Islam yang 10, mereka menyebutkan diantaranya yaitu keyakinan sebagian orang bahwasanya ada yang bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama dibantah oleh para ulama tentang masalah keyakinan mereka ini dengan berdalil kisah Khidir dan Musa, bahwasanya yang pertama berbeda, tidak bisa dikiaskan antara kejadian Nabi Khidir dengan Musa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwasanya Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua manusia dan kepada semua jin. Tidak ada yang bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua kalian, kepada semua manusia. Tidak ada yang bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat kepada semua alam semesta, kepada semua manusia. Adapun Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel, tidak diutus untuk Khidir. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi jami'an." Ya, manusia atau seorang nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya secara khusus,
Nabi Musa diutus secara khusus kepada Bani Israel, maka boleh bagi Khidir untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun aku, kata Nabi SAW, diutus kepada semua manusia, maka tidak ada yang bisa, tidak ada yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi SAW, ya, ketika melihat Umar bin Khattab membawa, ya, lembaran-lembaran Taurat, Nabi pun marah, merah mukanya. Seraya mengatakan, laukana Musa hayyan lama wasi'ani illa itibai. Seandainya Nabi Musa sekarang hidup pada zamanku ini, maka tidaklah dia boleh kecuali mengikuti diriku, kata Nabi SAW. Ya, apalagi Khidir juga. Kalau seandainya Khidir hidup, maka Nabi SAW patut untuk dicontoh oleh Khidir, bukan keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah pernah kita kisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam yang akan keluar pada akhir zaman nanti. Beliau keluar dengan menghidupkan ajarannya Nabi SAW, bukan membawa ajaran baru. Maka jelas tidak bisa dikiaskan antara kisah Musa dengan Khidir dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Musa diutus hanya kepada sebagian manusia, kepada Bani Israil saja, tidak diutus kepada Khidir. Oleh karena itulah Khidir, ya, boleh untuk keluar daripada syariat Nabi, dari syariat Musa alaihi assalam. Meskipun ada perbincangan antara para ulama, perselisihan antara para ulama, apakah Khidir itu seorang nabi ataukah dia seorang hamba yang soleh. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat dia adalah seorang hamba Allah yang soleh. Namun ini adalah perselisihan Ahlussunnah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun intinya, meskipun Khidir seandainya sekarang masih hidup, namun ini tidaklah mungkin, karena tidak akan mungkin ada manusia yang kekal abadi. Khidir telah meninggal dunia. Seandainya Khidir hidup, pasti dia akan ikut perang dengan Nabi SAW, mengikut perang bersama Nabi SAW di perang Uhud, Badar dan sebagainya, akan membaiat Rasul SAW. Namun ketika tidak ada riwayat sama sekali tentang kisah Khidir pada zaman Nabi SAW, ini menunjukkan, kata para ulama, Khidir telah meninggal dunia. Maka tidak perlu untuk seorang muslim mengatakan dia hidup kemudian dicari kemana tempatnya. Intinya bahwasanya tidak boleh seorang pun keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau toh ada orang yang mengatakan dirinya seperti Khidir, kalau Khidir Allah kisahkan dalam Al-Quran, ada dalilnya bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khidir mengatakan ketika telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya menyimpang dari syariat Nabi Muhammad atau Nabi Musa alaihissalam, maka Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukan ini bukan dari hawa nafsuku, bukan dari akalku, bukan dari diriku, namun dari wahyu Allah, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau Khidir melakukan perbuatan itu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali-wali Allah yang mengaku sebagai wali-wali Allah misalnya membuat hal baru yang tidak ada dasarnya dari Muhammad SAW atau dari Al-Quran, maka bagaimana bisa dikiaskan antara Nabi Khidir dengan mereka? Nabi Khidir atau Khidir kalau dikatakan sebagai hamba yang soleh itu tidak melakukan kecuali dengan petunjuk, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka berkedok dengan kisah-kisah ini untuk menipu manusia agar mereka leluasa bisa keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana yang Allah ceritakan bahwasanya Alkitab memiliki rohban, memiliki rahib-rahib, ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan cara batil, dengan menipu, membohongi manusia, mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aw annahum ya'khuduna 'anillah kullama yahtajuna ilaihi wa yantafi'una bihi min ghairi wasitatin. Mereka mengatakan bahwasanya mereka mengambil ajaran itu langsung dari Allah. Setiap mereka butuh, mereka langsung al-kasyaf, pembuka, penyingkapan, langsung mendapatkan dari Allah, bersemedi, bertapa dan sebagainya. Langsung mendapatkan wahyu wangsit. Kalaupun kok itu ada wangsitnya, kalaupun ada suara yang membisikkan kepada mereka, itu adalah suara iblis, suara syaitan, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu telah terputus dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah berfirman, maka Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan pengakuan orang itu memiliki wahyu dari Allah setelah meninggalnya Nabi SAW, meskipun mereka berketua sebagai wali Allah, ini lebih kejam, lebih berbahaya daripada kelompok Ahmadiyah yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau muslimin paham, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi baru, mereka serentak langsung memeranginya.
Namun kalau ada yang mengaku sebagai wali Allah, mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, ini ya celah. Ini adalah permainan cantik mereka membujuk manusia, membohongi manusia yang mereka tanpa sadar telah dibohongi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka hati-hati. Au anna mursalun bisyara'i adh-dhahira wa hum muwafiquna lahu fiha. Atau mereka mengaku bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW ini syariat yang zahir. Ini untuk orang awam, orang-orang yang kelas rendah. Ya. Wa amal haqaiq al-batiniyah falam yursal biha. Adapun hakikat secara batinnya, ya Nabi SAW tidak mengetahui, mereka yang mengetahui. Ya betul, Nabi Muhammad diberikan syariat, namun syariat yang zahir. Ya, adapun kita memiliki syariat yang batin, memiliki syariat yang tersendiri. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad secara zahir, khamr itu haram. Namun untuk wali-wali Allah kata mereka itu halal, itu seperti minum air zam-zam. Ya, kalau mereka ditanya, ya, kok nggak sholat dia mengatakan, sudah sholat di Mekah, atau sudah gugur kewajiban atas saya bukan orang mukallaf. Ya, maka dikatakan, ya betul Anda bukan mukallaf. Ya, mukallaf artinya yang diberikan kewajiban. Ya, orang bisa keluar daripada taklif. Ya, orang itu bisa keluar daripada kewajiban yang Allah syariatkan kalau dua atau kalau ya dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu kalau itu orang itu belum balik atau orang itu sudah gila. Orang sudah gila tidak ya ada taklif. Maka dia bukan mukallaf, tidak apa-apa, enggak salat. Ya, kalau orang itu apa? Betul-betul gila. Kalau gila-gilaan ini yang berbahaya. Auhum arafu biha. Ya, atau dia mengaku bahwasanya mereka lebih mengetahui daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha min ghairi tariqati. Seperti yang sudah kita jelaskan, sebagai mereka mengaku kedudukan mereka lebih tinggi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, ya, khudnal bahra wa qafal anbiya bisahirihi. Kami telah mengarungi samudra sedangkan para nabi hanya berdiri di atas tepi pantainya. Ini adalah keyakinan sebagai manusia yang masih ya bergentayangan di atas muka bumi ini di tengah-tengah kaum muslimin untuk menipu kaum muslimin dengan kedok sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.